Polri masih cari cara pulangkan Saifuddin Ibrahim dan Joseph Paul Sang yang dimuat dalam pasal 156A KUHP. Di mana kebenciannya, saudara ya, tiap malam kita kasih makan orang. Bingung saya. Ini malah kita kumpulin 41 juta buat mualaf antikristus ini yang sudah ngentutin Alkitab. Lalu kebenciannya di mana? Saya bingung ini sama kabar reskrim ini. Ini kabar reskrim ini memang kadur ini yang menjarakan Ahok dulu ini si kabar reskrim ini, saudara ya. Uang itu bisa dikuras habis nanti sama istrinya. Jadi Anda nolong ngirim uang ke Saifuddin, uangnya dipakai buat Indahoy, si Febri sama si Sarah, saudara. Goblok namanya itu kamu tuh. Tahu? Itulah tahu ya, kenapa semua harus jelas. Saya itu sudah terbiasa ketemu sama orang-orang tolol begini, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ngeri, saudara ya. Kalau saudara ikutin ya. Nih si Sarah ngomong, iman anak-anak itu cari sensasi. Kalau sudah dewasa cari esensi. Bangsat juga omongan orang ini, perempuan satu ini ya. Sorry, ini perempuan gak bener ini, saudara ya. Dia bisa jalan ke Amerika karena suaminya. Orang mah gak mandang si Sarah, saudara ya. Saudara tahu siapa Sarah sebenarnya, saudara? Kalau tak kasih tahu Anda nanti ngomongnya saya fitnah lagi. Ya, apapun. Oh itu bisa ya, artinya bisa mengcounter ya. Karena harus ada saksi ya, asilum itu nggak sembarangan, saudara ya. Ini aneh kasusnya Saifuddin, istrinya sendiri yang mengkhianati dia. Kalau orang-orang asilum itu, ya hubungi siapa? Hubungi orang ini di telepon, pasti orang itu akan mengiyakan. Istrinya sendiri saja sudah ngelawan, saudara. Ya, jadi kalau menurut si Saifuddin tadi, ngomongnya begini kan, tadi kan jelas tadi kan. Istri saya kerjasama dengan polisi untuk menangkap saya. Mereka satu tim datang bintang 2 ke Amerika, Washington DC, dan ke California. 3 hari saya berada dalam tekanan agar balik ke Indonesia. Ya, ini tadi ini ingat ya, ini Pak Raja Uti ya, Nabi Raja Uti mengingatkan Nabi 26. Polri masih cari cara pulangkan Saifuddin Ibrahim dan Joseph Paul Sang. Tertanggalnya hari ini ya, ini tanggal hari ini, tanggal 25 Januari 2023, saudara. Wah, serem ya, saudara. Serem nggak? Serem dong, masa nggak serem sih? Serem ya, saudara ya? Serem nggak nih? Serem. Jangan bilang nggak serem, saudara. Ya, nih. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Sudaryanto menyebut Polri terus mencari pendekatan lain untuk memulangkan 2 tersangka penistaan agama, Joseph Paul Sang dan Saifuddin Ibrahim. Nah, Jakarta CNN Indonesia, Barreskrim Polri mengaku terus berupaya memulangkan para tersangka kasus ujaran kebencian dan penistaan agama yang kabur ke luar negeri. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Sudaryanto mengatakan saat ini terdapat 2 tersangka kasus penistaan agama yang masih diproses untuk dipulangkan ke Indonesia, yakni Saifuddin Ibrahim dan Joseph Paul Sang. Agus mengatakan upaya pemulangan mereka terkendala lantaran kasus penistaan agama tidak dikenal dalam sistem hukum luar negeri. Kita lakukan upaya tapi di sana tidak dilarang, tidak dilanggar, artinya tidak ada aturan hukum dilanggar sehingga mereka juga tidak bisa. Tapi dengan cara lain kita juga sedang diupayakan Kadif Hubinter. Sejelasnya pada wartawan Rabu 25 Januari. Agus meminta masyarakat bersabar menunggu upaya yang sedang ditempuh Polri. Ia berjanji pihaknya terus melakukan pendekatan yang berbeda untuk memulangkan keduanya. Tunggu aja lagi dilakukan upaya penegakan hukum. Kan yurisdiksinya beda, di Amerika nggak dilarang itu kan. Selain itu, ia pun mengingatkan bahwa sebagai warga negara, ini lihat ya, saudara dengarkan baik-baik. Selain itu, ia pun mengingatkan sebagai warga negara, sebaiknya jangan terlalu cepat tersinggung oleh konten yang dibuat orang tak bertanggung jawab. Jadi bangsa jangan mudah marah. Kalau memang sengaja mereka membuat begitu, yang melakukan di luar negeri, manas-manasin kita terus, kita kepanasan sendiri, kan kita bodoh, ujarnya. Ya, ini terus kasih ada nih ya, jejak Saifuddin Ibrahim dinilai menista Islam sehingga jadi pemulung AS. Barreskrim Polri telah menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka 30 Maret 2022 lalu. Saifuddin dijerat melanggar pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Dalam pasal itu Saifuddin diduga melakukan ujaran kebencian berdasarkan sara, pencemaran nama baik, penistaan agama, pemberitaan bohong, dan dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Kasus ini bergulir usai Saifuddin menyampaikan keluhan terkait sejumlah situasi kehidupan keagamaan Indonesia kepada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas lewat media sosial. Dia turut menyinggung masalah kurikulum pesantren dan mengaitkannya dengan radikalisme serta usulan menghapus 300 ayat Al-Quran. Sementara Joseph Paul Sang jadi tersangka pada April 2021 lalu, dia dijerat 2 pasal terkait konten yang dibuatnya di media sosial. Lihat, Barreskrim kesulitan tangkap Joseph Paul Sang di luar negeri. Hil yang mustahil, saudara ya. Pertama, Sang dijerat menggunakan pasal penyebaran informasi bermuatan rasa kebencian berdasarkan sara sebagaimana termaktub dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE. Kemudian polisi juga menjerat dengan pasal penodaan agama yang dimuat dalam pasal 156A KUHP. Di mana kebenciannya, saudara ya, tiap malam kita kasih makan orang. Bingung saya. Ini malah kita kumpulin 41 juta buat mualaf antikristus ini yang sudah ngentutin Alkitab. Lalu kebenciannya di mana? Saya bingung ini sama kabar reskrim ini. Ini kabar reskrim ini memang kadur ini yang menjarakan Ahok dulu ini si kabar reskrim ini, saudara ya. Lalu saudara, ada kabar yang cukup sedih, saudara ya. Ada kabar yang cukup sedih, sebentar ya. Berkaitan dengan ini, saudara ya, berkaitan dengan ini ada kabar yang cukup sedih. Sebentar. Sedih sekali, saudara ya. Ya, saudara ya. Ini dari Facebooknya Saifuddin ya, Abraham Ben Moses. Istri saya kerjasama dengan polisi untuk menangkap saya. Mereka satu tim dengan bintang Washington DC dan California. 3 hari saya berada dalam tekanan agar balik ke Indonesia. Tapi saya tetap percaya pertolongan Tuhan Yesus sempurna. Sudah 3 minggu saya diblokir WA, FB, Instagram. ATM dikuras habis. Kalau saya masuk penjara, dia akan banyak uang. Dalam keadaan kepepet, saya berdoa biarkan Tuhan tetap bersama istri dan anak-anak saya. Itulah sebabnya saya bilang jangan nyumbang dulu, saudara. Harus jelas dulu. Ya, itulah sebabnya saya bilang jangan sumbang dulu. Saifuddinnya juga jangan belagu, jangan tolol. Ada orang mau nolong masih belagu juga. Tapi terserah dia ya, saudara ya. Tugas saya hanya menawarkan bantuan. Dia tidak mau, dia tidak menerima. Ya sudah bukan urusan saya. Orang aja nggak mau ditolong, kenapa kita jadi rese? Orang aja nggak mau ditolong kok, ya kan? Orang aja nggak mau ditolong, kenapa kita jadi rese, saudara? Yang mau ditolong aja banyak kok. Orang mau ditolong banyak, emang cuma Saifuddin di dunia ini yang butuh pertolongan. Ya, sudah saya bilang jangan tolong dulu karena ATM-nya ada di tangannya istrinya. Dikuras habis itu nanti, saudara ya. Semua uang-uang itu bisa dikuras habis nanti sama istrinya. Jadi Anda nolong ngirim uang ke Saifuddin, uangnya dipakai buat in the Hoy, si Febri sama si Sarah, saudara. Goblok namanya itu kamu tuh. Tahu? Itulah tahu ya, kenapa semua harus jelas. Saya itu sudah terbiasa ketemu sama orang-orang tolol begini, saudara ya. Ya kita nyumbang duitnya nggak taunya buat ngehe, saudara ya. Saya itu paling ya nyumbang duitnya buat beli BMW baru, nyumbang buat beli rumah baru, saudara. Maglong, saudara ya, buat pesta pora. Sementara kita nyumbangnya lagi ngeden-ngeden, ya. Ada sumbang 3 iPhone 9 waktu itu zaman keluar iPhone 9 pertama kali. Dalam hati, pendeta tolol, pendeta edan, emang saya goblok kayak jemaatmu yang lain. Langsung, iya Pak pendeta, saya pulang dari Singapura, saya tidak pernah ke gereja itu lagi. Tidak pernah kaki saya menginjakan gereja itu lagi, saudara.
Emang saya tolol, Saudara? Sumbangan minta iPhone 9. Sementara dia masih pakai iPhone 8, Saudara. iPhone 7 waktu itu ya. Masih pakai iPhone dan masih bagus. Kenapa Anda kudu pakai iPhone 9, Saudara? Pendeta loh, Saudara. Buat apa? Karena saya ini pecinta iPhone, Pak, pecinta Apple, Pak. Gundul mupe yang saya saja handphonenya pakai set 1 juta, Saudara, waktu itu. Bangsat nggak ini pendeta? Bangsat lah, Saudara. Dia tahu handphone saya pakai ZTE harga 1,6 juta, Saudara. Dia pakai iPhone yang harganya waktu 9 juta, minta ditalangin dulu, Saudara. Kan bangsat ini pendeta. Ngerti, Saudara? Saya sudah pengalaman dengan orang-orang bangsat seperti ini. Makanya kalau kita mau nolong orang, kita bikin rencana ABC, Saudara. Itulah, saya sudah pernah ditipu sama donasi untuk yayasan. Wah, pusing, Saudara. Habis-habisan saya, Saudara, ya. Dulu harusnya saya udah pasang badan langsung, udah nggak kemana-mana, Saudara. Tapi waktu itu gengsi, harga diri, Saudara, ya. Nah, sekarang saya Saifuddin kena nih ya. Istri saya kerjasama polisi. Kenapa? Iya, ya kan? Dengan sendirinya. Sarah kan pengen mendapatkan kenikmatan hidup. Dia kan bukan. Anda pikir Sarah itu sudah lahir baru? Belum, Saudara. Ya, serius. Sarah itu, dengarkan Nabi ke-26 ngomong, Sarah itu belum lahir baru. Yang dia ngomong tentang Tuhan itu bullshit tai semua, Saudara. Percaya saya, Saudara. Saya kenal siapa Sarah itu, Saudara, ya. Saya kenal dia, Sarah. Saya banyak diupdate dari orang-orang, dan saya sendiri pernah, saya setidaknya 2 kali difitnah sama dia, Saudara. Setidaknya saya 2 kali difitnah sama si Sarah, Saudara. Ya difitnah, benar-benar difitnah ya, Saudara, ya, sama si Sarah. Jadi saya tahu persis siapa, dan dia belum lahir baru, ya. Hanya orang goblok yang percaya omongannya si Sarah, Saudara, ya. Cuman Saifuddin juga salah, ya. Kenapa dia tidak bisa didik istrinya? Saya bisa didik istri saya, ya kan? Saya bisa didik istri saya bisa didik anak saya, ya. Nah, jadi hati-hati, Saudara, ya. Lalu apa yang terjadi, Saudara? Ngeri, Saudara, ya. Kalau Saudara ikutin ya. Nih si Sarah ngomong, iman anak-anak itu cari sensasi. Kalau sudah dewasa cari esensi. Bangsat juga omongan orang ini, perempuan satu ini ya. Sorry, ini perempuan gak bener ini, Saudara, ya. Dia bisa jalan ke Amerika karena suaminya. Orang mah gak mandang si Sarah, Saudara, ya. Saudara tahu siapa Sarah sebenarnya, Saudara? Kalau tak kasih tahu Anda nanti ngomongnya saya fitnah lagi. Nggak usah diomongin. Udah tahu. Iya. Semua orang sudah tahu siapa Sarah. Semua orang yang pernah kumpul dengan Saifuddin dan Junaidi Salat dan grupnya Fokus tahu siapa Sarah asal usulnya, Saudara. Dia, ya, kalau bukan karena Saifuddin edan begitu, nggak bakal dia bisa sampai ke Amerika jalan-jalan. Bikin visa saja belum tentu bisa diterima. Belum tentu bisa dibikin, Saudara. Serius, Saudara. Belum tentu. Karena Saifuddin pun bikin visa karena ada yang menjamin. Ya, si Sarah ini bisa bikin visa karena ada yang menjamin. Ya. Ini orang kacang lupa kulit, Saudara, ya. Saifuddin, ya, si Sarah ini bisa kawin, bisa punya uang, ya, bisa bikin warung pempek apa segala macam sekarang, ya karena dari penderitanya Saifuddin, Saudara. Ya, ini ngomong nih, mulutnya kayak mulutnya perempuan murahan, Saudara. Wah, saya mah emosi, Saudara, ya. Lihat caranya perempuan, seorang istri begini, pengkhianat ya, Saudara, ya. Nggak boleh istri mengkhianati suaminya, Saudara, ya. Oh, ini Liso-Liso ada di sini ya, kumpul sama kita dari 2015 nih, Saudara. Nah, bener nih, Ibu Lis tahu nih ya. Dari awal saya difitnah sama Sarah yang pertama kali nih, Ibu Lis ada di situ tuh. Ya, ikut kaget, nggak percaya seakan-akan. Ya, saya juga nggak percaya asalnya, Saudara. Sampai saya ikutin dan saya dengar pendeta-pendeta lain menyampaikan hal yang sama kepada saya. Ya, termasuk itu ya, ya beberapa pendeta lah ngomong sama saya. Termasuk orang yang saya hormati. Apa benar Pak Paul, apa benar begini Paul? Saya sampai kaget.
Masa sih Mami? Iya Paul katanya begini, kamu begini, kamu begini. Nah si pendeta ini kenal sama keluarganya saya semua, om tantenya saya kayak Mangapul Sagala. Kenal baik, kenal deket. Makanya dia nggak percaya. Sarah ini nggak tahu, anak kemarin sore dia mau fitnah saya, dia nggak tahu siapa saya, saudara. Hani Christian, Sarah ini orang yang tidak tahu siapa saya, saudara. Nggak kenal siapa saya. Nggak ngikutin saya, cuma ngikutin saya yang sepotong, terus dia pakai yang sepotong itu buat jualan. Ya, dia tidak tahu saya dari awal, tidak tahu kehidupan saya, orang-orang siapa saja teman saudara saya, teman saya, kerabat saya, nggak ngerti, saudara. Saudara tahu kenapa Mangapul Sagala tidak mau bergabung dengan trio kwek-kwek buat nyerang saya, saudara? Begitu Mangapul Sagala tahu siapa saya, dia jaga baik-baik saya, saudara. Ya, saudara ya. Dia begitu tahu siapa saya, dia langsung jaga baik-baik kehormatan saya. Ini Pak Paul ini orang baik. Wah sayang Facebook saya sudah dimatikan ya, sama itu ya, sama si Menkominfo. Dia ada kirim, ini ya dulu ya, ada kirim komplimen buat saya, luar biasa saudara si Mangapul Sagala ini. Sampai dia datang sama keluarga saya, saudara ya. Sampai keluarga saya itu sampai speechless. Masa sih Paul sebaik itu? Ya, masa sih? Karena saya pernah jahat sekali, saudara. Saya pernah jadi jahat sekali. Sehingga keluarga saya hampir tidak percaya bahwa saya bisa bertobat. Seperti itu, saudara ya. Dulu saya baik sekali, kemudian jadi jahat sekali. Kayak Hani Christian sama ya. Wah Hani Christian mah nggak ada apa-apa jahatnya sama waktu saya jahat, saudara ya. Cuman Hani Christian itu saya heran. Saya tuh nggak pernah menghalalkan darah orang tanpa alasan ya. Saya menghalalkan darah karena dia nipu saya, bisa-bisa mempermalukan keluarga saya, tak halalkan. Lah ini saya dengan si Hani, ya, bisa menghalalkan darah saya, saudara. Gara-gara saya baptis Ali Makrus sama Yudi Mulyana, ya kan, nginjili Yudi Mulyana. Siapa lagi nanti? Sebenarnya nggak cuma Ali Makrus sama Yudi Mulyana yang kita baptis ulang, saudara. Ada beberapa mualaf yang saya sudah kembalikan, saudara ya. Cuman kita rahasiakan. Ada ya, masih ada beberapa mualaf yang saya ini, Mangapul Sagala tahu, saudara ya. Karena kenapa saya cerita sama Mangapul Sagala? Karena beliau mantan ketua Perkantas. Saya butuh akses politiknya beliau, saudara ya. Nah, makanya waktu itu, zaman itu belum ada Galarua, saudara ya. Belum ada Galarua, belum ada Damaris. Saya masih one man show. Ya, saya tetap butuh di backup, saudara ya. Makanya waktu Mangapul Sagala diajak untuk nyerang saya, nggak mau. Dia tahu siapa saya, saudara. Nggak mau si Mangapul Sagala jengkel, si Deki nggak ada sama si Dekin Dasmu itu ya. Dekin Dasmu sama sama Mangapul bilang pengkhianat gitu ya. Saya ini dibilang pengkhianat nih, gara-gara membackup nih Pak Paul. Dia bilang, ya sudahlah, sudahlah Pak Pendeta, sabar Pak Pendeta. Saya terima kasih Pak Pendeta, tetap jaga saya. Tapi ini beneran, saudara, saya nggak main-main, saudara ya. Ini yang wanita-wanita, istri-istri yang tega begini, saudara. Ini kan omongan yang nggak perlu, saudara. Dia mau pulang demi anak-anak, yang sudah pulang demi anak-anaknya dia. Tapi nggak usah sampai berkhianat, nggak usah sampai terus. Ini kan namanya agitasi, saudara ya. Foto di bareskrim apa segala macam. Ini kan namanya agitasi. Kasihan suaminya lagi sana begitu, dia malah sama si Nandar, malah sama, kan kurang ajar, saudara, jangan. Ya, suami lagi menderita, istri ikut prihatin, ya. Maaf saudara ya, saya bukannya belain Veronica ya saudara ya. Saya salah satu fansnya Ahok setelah Ahok dihajar rame-rame sama 212. Dari dulu saya nggak pernah ngefans sama Ahok. Tapi begitu dia berani ngelawan 212, saya langsung bilang ini orang hebat. Lalu tiba-tiba di tengah jalan, dia masuk penjara. Lalu saya sudah tahu kenapa dia masuk penjara, saudara. Dia ada bikin nggak benar. Benar kan? Langsung cerai. Tiba-tiba cerai sama Veronica. Saya tetap berpihak pada Veronica. Tetapi saya bilang Ahok ini orang hebat tetap. Dia konsisten. Tetapi lihat Veronica, saudara. Waktu Ahok di penjara pun, dia tidak satu patah kata pun manas-manasin Ahok. Ya saudara, dia ikut menangis bersama dengan suaminya. Semuanya undercover. Ahok sendiri yang ngumbar-ngumbar, saudara. Ahok yang ngumbar setelah keluar dari penjara, dia ngumbar-ngumbar kemana-mana.
Ahok sendiri, karena kan dia memang harus klarifikasi, tapi seharusnya nggak perlu klarifikasi juga, udah diam selesai, mau bubarannya bubaran. Tetapi lihat caranya Veronica, saudara, diam, saudara, diam terus, nggak berlaku. Veronica ini bukan anak orang miskin, saudara ya, anak orang kaya dia, ya, bukan kayak si Sarah Ayu, anak orang nggak jelas, ya. Veronica ini orang jelas, saudara ya. Dua-dua ini orang jelas, Ahok sama Veronica. Lihat cara menanganinya. Inilah wanita terhormat si Veronica itu. Ya, fitnahan apa itu nggak ada bukti. Nyatanya sampai sekarang nggak kawin sama si siapa itu yang dituduh selingkuh. Nyatanya nggak kawin. Karena Ahok punya standar yang tinggi, ya. Jadi buat dia, ya orang cuma WhatsAppan saja itu sudah perzinahan. Tapi tidak pernah ada bukti Veronica itu berhubungan seks dengan laki-lakinya itu, enggak ada. Cuman chatting WhatsApp saja, buktinya cuman itu doang, saudara. Ahok tidak suka hubungan kontak ketemu, nggak suka. Sementara yang satunya keras kepala, si Veronicanya bukan mau manasin, tapi karena memang itu sahabatnya dia sejak sebelum menikah. Ahoknya cemburu. Apapun kita enggak tahu apa yang terjadi semuanya. Tetapi apa baiknya Veronica? Tidak pernah sekalipun mengatakan yang jelek tentang Ahok, saudara. Tidak pernah mengatakan yang jelek. Itu perempuan yang benar. Itu istri yang benar. Sekalipun ada keretakan dalam rumah tangganya. Pantang, saudara, ngomong yang tidak baik tentang suamimu, saudara. Ya, makanya aduh, saya ngelihat ini, ya udah, Saifuddin juga belagu sih, mau kita nasihatin nggak bisa, saudara, mau gimana lagi, saudara. Sekarang kayak saya diuber-uber, ya. Seluruh keluarga saya takut, saudara. Tetapi nggak ada satupun, mereka tidak mau nantang saya, tapi juga nggak mau belain saya. Diam, udah, sorry, nggak mau ikut-ikut. Semua, saudara. Istri saya tanyain, ya tadinya saya pikir istri saya takut, saudara. Ternyata setelah saya tanyain, ya ternyata ya ini memang resikonya kamu kan. Saya mesti dukung kamu. Oh, saudara. Ini kan resiko. Masa saya mau kamu cari nafkah buat keluarga, lalu saya mau ngomongin kamu di belakang. Ya kan? Itu, saudara ya. Jadi istri itu, ya kalau Anda sudah siap jadi istri pendeta, jadi istri hamba Tuhan, Anda harus siap dengan semua penderitaan. Ya, harus siap dengan semua penderitaan. Kalau gini mah namanya saling tusuk, saudara ya. Dan ini Anda mau percaya dia ngomong berasal dari Tuhan, kok goblok Anda, saudara ya. Makanya saya bilang itu ya, grupnya kalian itu ya, grupnya siapa kemarin tuh si Leo sama siapa lagi itu ya. Goblok saya bilang, saudara ya, tolol dan goblok, saudara ya. Sampai lagi Deborah itu ya, tolol dan goblok, saudara. Nah itu tadi ya, makanya juga kita singkirkan dari komunitas kita juga ya. Kita singkirkan dari komunitas kita. Kenapa, saudara? Auranya nggak baik, saudara. Saya sudah kasih pesan sama yayasan. Sudah saya bilang, orang yang dekat, yang semua kroninya ceker babi itu jangan ada yang masuk ke komunitas kita. Ya, itu nggak bagus. Kepada siapa kamu teman sama siapa, itulah kamu. Ya, pergaulan yang buruk. Ya, itulah contohnya orang-orang ini kan satu kroni nih, ceker babi, si Sarah Ayu, Deborah. Ini kan satu kroni. Itu kan satu kroni. Nggak usah. Ya, kita punya komunitas yang beda, ya. Ngerti, saudara ya, kenapa kita belum bantu Saifuddin? Saifuddin, ya, kita kasih tahu caranya. Dia nurut sama saya, lolos ya. Dan saya berharap Saifuddin lolos. Ini bisa pulang, saudara ya. Apa kesaksiannya si Sarah Ayu kepada FBI, kepada imigrasi, itu yang memutuskan nanti Saifuddin bisa diterima apa enggak, saudara, asilumnya. Ya, karena ini prosesnya sudah lama juga nih, udah kelamaan juga si Saifuddin prosesnya. Ya, apapun. Oh, itu bisa ya, artinya bisa mengcounter ya. Karena harus ada saksi ya, asilum itu enggak sembarangan, saudara ya. Ini aneh kasusnya Saifuddin, istrinya sendiri yang mengkhianati dia. Kalau orang-orang asilum itu ya hubungi siapa? Hubungi orang ini di telepon, pasti orang itu akan mengiyakannya.
istrinya sendiri saja sudah ngelawan, saudara. Ya, jadi kalau menurut si Saifuddin tadi, ngomongnya begini kan, tadi kan jelas tadi kan. Istri saya kerjasama dengan polisi untuk menangkap saya. Mereka satu tim datang bintang 2 ke Amerika, Washington DC, dan ke California. 3 hari saya berada dalam tekanan agar balik ke Indonesia. Ya, kalau saya masuk penjara dia kan banyak uang. Kalau kali ini enggak, saudara ya. Kalau kali ini enggak, karena orang tahu ya. Makanya kalau supaya uangnya jangan masuk ke istrinya Saifuddin, Saifuddinnya ke sini dulu. Kita tanya yang jelas. Kamu pegang rekening yang mana, yang masih di kamu, ATM-nya yang mana. Kalau perlu ya, kita transfernya ke pendeta yang ada di Amerika, saudara. Pakai ATM-nya dia, ATM atas nama gerejanya dia. Itu saudara maksudnya jelas. Tapi atas, ini kamu yang ngomong. Nih, ngomong di YouTube saya dengan jelas. Supaya jangan difitnah lagi, nanti kita kumpulkan lagi, gimana caranya, Saifuddin supaya jangan pulang ke Indonesia. Oh, Pak Paul takut, oh enggak, saya nggak takut. Polisi sampai kapanpun nggak bisa pulangin saya, kecuali saya ada di ceknya, bisa dijemput balik, saudara. Kecuali saya mampir ke Turki, saya bisa dipaksa pulang. Kalau saya di Amerika, saya di Eropa, saya di Israel, nggak bisa, saudara. Karena paspor saya sudah warga negara Belanda, saudara. Nggak bisa, mau diapa-apain, mau gimana? Pengen perang. Kecuali saya diceknya bisa diciduk, dibawa pulang. Ya kecuali saya ada di mana, di Singapura atau saya ada di ASEAN, bisa diciduk bawa pulang. Kalau saya di Amerika nggak bisa. Wah, pemerintah Belanda bisa marah, saudara. Ya pulang ini warga saya di Amerika kan. Bisa bubar itu perjanjian cuman gara-gara saya doang, saudara. Ya kan? Ya, iya beneran, saudara ya. Nggak kayak orang Indonesia, warganya dipancung, nggak pasrah, nggak bisa apa-apa, saudara. Dipancung di Arab, Mas Surya. Nggak bisa apa-apa, pasrah. Prabowo juga nggak bisa lolos itu kemarin yang mau dipancung di Arab Saudi. Di mana? Di Malaysia itu ya. Yang di Arab semua mau dipancung, nggak ada yang lolos, mati semua, saudara. Ya kan? Anda mau ngapa-ngapain saya? Anda segegeran sama negara Belanda. Perang menang, Anda yakin? Lawan Belanda? Nggak ada sejarahnya kalian perang lawan Belanda menang, saudara. Nggak ada sejarahnya kalian perang lawan Belanda menang. Ya, nggak pernah ada sejarahnya, saudara ya. Kalau Saifuddin bukan perang, karena ada istrinya yang berkhianat. Nyerahkan, kayak sama-sama di Ponegoro, sahabatnya sendiri, kayak Cut Nyadin. Ya, sahabatnya sendiri yang nyerahkan. Ya, kayak si siapa lagi itu yang di ini di Ponegoro sama Cut Nyadin itu kan sahabatnya sendiri yang nyerahkan, ya kan? Yang nyerahkan kan sahabatnya sendiri, Cut Nyadin sama si Pangeran Diponegoro itu, ya kan? Nah, ini Saifuddin juga sama, istrinya sendiri yang nyerahkan. Bisa kena nggak? Ya 50-50 kalau dia, kalau saya mah nggak bisa perang, saudara. Mau mulangin saya ke Indonesia, kalian Indonesia bisa perang sama Belanda, saudara. Ya, Wonder Woman silakan, Wonder Woman.